فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan, nikmat yang zahir maupun yang batin, nikmat yang kita menyadarinya maupun yang kita tidak sadari. Terkhusus pada kesempatan malam hari ini, kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufik yang diberikan sehingga kita bisa bermajlis kembali untuk sejenak meningkatkan keimanan, untuk sejenak menunaikan seruan-seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam upaya mempelajari agamanya, untuk sejenak mencari ketenangan dalam hidup ini dan mengupayakan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta hal-hal yang lain yang kita harapkan untuk bisa kita mendapatkannya di majalisul ilm. Kalaulah tidak didapat dari majelis ilmu kecuali sakinah dan rahmah, maka itu cukup untuk kita bersemangat, untuk kita menjadi yang terdepan dalam berupaya memakmurkannya. Apalagi di sana keutamaan-keutamaan yang lain yang sangat banyak, mulai dari kita melangkahkan kaki dari rumah-rumah kita sampai kembali. Senantiasa mari kita hadirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Hadis yang agung, ikhwani fillah, yang sepantasnya setiap kita melangkahkan kaki-kaki kita ke majelis ilmu untuk menghadirkannya dalam hati kita, dalam jiwa kita, untuk memperkuat ihtisab, memperkuat rasa harap. Karena ihtisab ini yang banyak membedakan antara amalan seorang hamba dengan yang lainnya. Banyaknya harapan-harapan dan kuatnya harapan-harapan yang dia wujudkan dalam dirinya, akhwan, ini membedakan antara amalan seseorang dengan orang lain. Ketika seorang beramal, sama-sama melakukan amalan, apakah itu salat ataukah bermajelis ilmu, satunya sekedar berangkat pulang sebagai suatu rutinitas, dan satunya lagi berangkat dan pulang dengan menghadirkan niatan-niatan tadi. Mengingat ini adalah salah satu bentuk jihad
mengingat ini adalah perkara yang menjadi sebab keluarnya kita dari kejahilan, mengingat ini perkara yang dijanjikan keutamaan berupa ketenangan, rahmat, demikian pula dinaunginya oleh para malaikat dan juga disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hasilnya beda, keutamaannya beda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemudahan untuk kita bisa bermajlis kembali pada kesempatan malam hari ini. Dan insyaallah ta'ala pada pembahasan malam hari ini kita mengambil poin yang ke-87 dari Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan wat takbiru 'alal janaizi arba', wa huwa qaulu Malik bin Anas wa Sufyan ats-Tsauri wal Hasan bin Shalih wa Ahmad bin Hanbal wal fuqaha'i wa hakadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal yang menjadi amalan ahli sunnati wal jamaah adalah menunaikan salat jenazah dan menunaikannya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan takbir 4 kali. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik bin Anas, juga pendapat Sufyan ats-Tsauri serta Al-Hasan bin Shalih, Imam Ahmad bin Hanbal, demikian pula para fuqaha yang lain. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Pada poin ini akhwani fillah, Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyinggung dalam Syarhus Sunnahnya berkaitan dengan salah satu perkara penting dalam penyelenggaraan jenazah, yang kalau kita perhatikan beliau sebut ini dalam kitab akidah, dan kita rasakan pada masa kita ternyata memang itu merupakan salah satu ciri dari ciri ahli sunnati wal jamaah. Setiap kali kita menghadiri jenazah, maka akan dilihat betapa sedikitnya orang-orang yang menegakkan sunnah ini, yang merupakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban kaum muslimin, yaitu menyolati jenazah. Memang yang menghadirinya banyak, akan tapi yang menyolatinya hanya segelintir orang. Padahal perkara salat jenazah merupakan perkara yang penting dan memiliki keutamaan yang agung. Salat jenazah khanifillah hukumnya fardu kifayah, sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala sahibikum, ketika ada seorang sahabat yang meninggal akan tapi dia tidak memiliki sesuatu untuk melunasi hutangnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat, salatilah teman kalian. Perintah menunjukkan wajib. Demikian pula dalam hadits Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika mengkhabarkan tentang wafatnya Najasyi, juga ditunjukkan oleh hadits Hudzaifah bin Usaid dalam Sunan Ibnu Majah, demikian pula Imran bin Husain dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengkhabarkan tentang wafatnya Najasyi, maka beliau mengatakan, faqumu fasallu alaihi, berdirilah dan salatilah. Dari perintah-perintah ini menunjukkan bahwasanya salat jenazah hukumnya fardu kifayah,
Dan telah dinukilkan ijma' tentang wajibnya menyolati jenazah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Walaupun di sana ada khilaf yang lemah, disebutkan di kalangan Malikiyah, mereka menyatakan sunnah saja, tidak sampai wajib. Akan tapi pendapat ini pendapat yang mardud, pendapat yang tertolak dan sangat jauh dari kebenaran. Ini pada asalnya bahwasanya menyolati jenazah itu hukumnya fardu kifayah, dikecualikan untuk jenazah yang mati syahid dan jenazah bayi. Para ulama mengatakan bahwasanya untuk seorang yang mati syahid tidak wajib untuk disolati. Demikian pula bayi yang meninggal setelah ditiupkannya ruh padanya itu juga tidak wajib untuk disolati. Akan tapi seandainya menyolatinya ini perkara yang masyru', tapi tidak sampai tingkatan wajib. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya bayi yang meninggal akhwan tidak wajib untuk disolati walaupun telah ditiupkan ruh badannya, yaitu tentang kisah wafatnya putra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim, di mana diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati ketika wafatnya Ibrahim, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Ahmad dan dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam Al-Jami' As-Sahih. Ini menunjukkan bahwasanya bayi yang meninggal ini tidak wajib untuk disolati. Akan tapi seandainya disolati maka itu boleh. Nah, maka itu perkara yang masyru' selama telah ditiupkan ruh padanya. Sehingga seandainya seorang wanita keguguran pada umur 5 bulan telah ditiupkan ruh padanya, maka seandainya tidak disolati maka itu tidak wajib, sehingga tidak berdosa. Akan tapi seandainya seorang menyolatinya maka itu diperbolehkan. Adapun tentang syuhada yang tidak wajib untuk disolati dengan salat jenazah adalah orang-orang yang mati syahid di medan perang. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW tidak menyolati para syuhada Uhud. Walaupun bukan berarti seorang yang mati syahid di medan perang tidak disolati sama sekali. Dari sisi wajibnya maka kita katakan menyolati jenazah yang mati dalam medan perang tidak wajib. Akan tapi boleh dan tetap disyariatkan untuk seorang menyolati jenazah. Karena pada kesempatan yang lain Rasulullah SAW juga menyolati sebagian yang meninggal dalam medan perang, sebagaimana dalam hadis Syaddad bin Al-Had radhiyallahu anhu. Dan bahkan Nabi SAW mengkafaninya dengan jubah beliau dan menyolatinya. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memilih bahwasanya menyolati itu lebih bagus. Seandainya tidak disolati juga sah, dalam artian tidak berdosa. Berarti dari sisi hukum wajibnya khonifillah, maka telah kita ketahui bersama tadi, pada asalnya menyolati jenazah hukumnya fardu kifayah. Dikecualikan dari kewajiban ini siapa? 2 golongan, yaitu yang mati syahid di medan perang dan bayi-bayi. Adapun seorang yang mati syahid pada hukum akhirat, nah, yaitu yang dihukumi mendapatkan pahala syahid, seperti seorang yang mati karena penyakit perut,
seorang yang meninggal karena tenggelam, seorang yang meninggal karena reruntuhan, ini telah datang dalil bahwasanya mereka juga syuhada. Akan tapi mereka ini syuhada fil akhirah. Mereka syuhada memang pada hukum akhirat dari sisi mendapatkan pahala syahid. Adapun hukum di dunia, akhwani fillah, maka mereka sebagaimana jenazah-jenazah yang lain, wajib untuk dimandikan, dikafani dan disolati. Kemudian tentang salat jenazah disebutkan di sini oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wat takbiru 'alal janazati arba'. Bertakbir pada salat jenazah itu 4 kali, dan ini merupakan salah satu rukun pokok dalam salat jenazah. Karena pada salat jenazah, khanifillah, ada 8 rukun. Yang pertama al-qiyam. Jadi salat jenazah bagi siapa saja yang mampu untuk berdiri maka wajib untuk berdiri. Oleh karena itulah dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, la yujzi an yusalliya 'alal janazah wa huwa raqib, li'annahu yafutul qiyam al-wajib. Tidak sah seorang yang menyolati jenazah dalam keadaan dia naik kendaraan. Kenapa? Karena luput darinya berdiri yang diwajibkan. Sebab berdiri tadi merupakan rukun. Sebagaimana juga berdiri ini merupakan rukun pada salat-salat fardu yang lain. Berbeda dengan salat sunnah. Pada salat sunnah berdiri bukan merupakan rukun, sehingga seandainya seorang salat sunnah kemudian ingin duduk walaupun dia mampu berdiri, maka sah-sah saja. Maka di sini tanbih penting, akhwani fillah, berkaitan dengan masalah berdiri. Bagi seorang yang berdirinya dekat dengan tembok, atau mungkin dia berdiri di samping pilar, kemudian dia bersandar. Nah, imamnya lama atau lagi sedikit malas, kemudian dia sandar di tembok karena mumpung di pinggir, nah, memanfaatkan yang ada. Nah, ini kata pada salat fardhu, akhwan, jika bersandarnya ini seandainya tembok ini dihilangkan kemudian dia jatuh, ya, ini dhabitnya, maka berarti tidak sah salatnya. Kenapa? Karena dalam kondisi itu dia tidak berdiri dengan kedua kakinya, dia cuman nyandar, ya, ini tidak sah. Nah, ini pada salat fardhu. Sehingga pada salat fardhu tidak boleh seorang nyandar dalam keadaan dia mampu untuk berdiri kemudian nyandar dengan sepenuhnya. Nah, dan dhabitnya di mana dia nyandar dengan sepenuhnya sehingga keluar dari kondisi berdiri yang sah adalah apa? Seandainya yang dia sandar itu dihilangkan kok dia roboh, maka tidak sah salatnya. Nah, ini rukun yang pertama, yaitu al-qiyam. Adapun rukun yang kedua, takbiratul ihram. Berarti sama dengan salat-salat yang lain. Ini merupakan miftahus salah, merupakan kunci untuk seorang masuk ke dalam salat. Dan takbiratul ihram sebagai namanya, akhwan, yaitu bacaannya adalah bacaan takbir Allahu Akbar yang tidak bisa digantikan dengan lafaz-lafaz yang lain. Tidak bisa seorang membaca Allahu A'zam atau Ar-Rahmanu Akbar, tapi wajib dengan bacaan takbir yaitu Allahu Akbar. Dan dinamakan takbiratul ihram karena dengan takbir ini dia diharamkan untuk melakukan setelahnya hal-hal yang sebelumnya halal. Sebagaimana seorang yang berhaji atau umrah setelah melafadzkan lafaz ihlal, maka dia masuk ke dalam ihram, hukum ihram. Maka setelahnya akan diharamkan hal-hal yang sebelumnya halal, seperti memakai minyak wangi, kemudian memakai pakaian-pakaian yang berjahit dan seterusnya.
Nah, demikian pula seorang dalam salat setelah mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka haram atasnya hal-hal yang sebelumnya halal. Seperti apa? Berbicara, kemudian makan dan minum. Ini dengan takbiratul ihram dia sudah tidak boleh melakukannya karena sudah masuk ke dalam salat. Dan takbiratul ihram itu adalah lafaz takbirnya, bukan mengangkat tangannya. Nah, karena beda hukumnya. Takbiratul ihram, lafaz takbirnya ini hukumnya rukun. Seandainya seseorang tidak melafadzkannya, maka tidak sah salatnya. Demikian pula seandainya dia salah dalam melafadzkannya sehingga mengubah maknanya, juga tidak sah salatnya. Maka penting untuk seorang takbiratul ihramnya takbir yang benar, Allahu Akbar. Tidak memanjangkan bacaan barnya, Akbar. Ini keliru. Nah, karena kalau dipanjangkan Akbar jadinya jamak dari kabar, yaitu bermakna apa? Genderang atau bermakna beduk. Maknanya kan batil. Maka tidak boleh seorang memanjangkan ba pada akbar, tapi wajib dia baca dengan benar Allahu Akbar. Dan disunahkan dalam takbiratul ihram untuk dia mengangkat kedua tangan. Dan ini adalah kondisi mengangkat kedua tangan satu-satunya di dalam salat jenazah yang disunnahkan, yaitu ketika takbiratul ihram. Adapun untuk takbir-takbir yang lain, maka kita tidak mendapati dalil marfu' yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya pada takbir kedua, ketiga maupun keempat. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam Nailul Awtar, lam yathbut fi ghairi takbiratil ula syai'un yasluhu lil ihtijaj bih anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sabit pada selain takbirat yang pertama, yaitu takbiratul ihram, satu dalil pun yang bisa digunakan sebagai hujjah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, fayambaghi an yuktasar ala raf'i inda takbiratul ihram, maka seyogianya untuk mencukupkan dalam mengangkat kedua tangan ini pada takbiratul ihram saja. Li'annahu lam yushra' fi ghairiha illa fil intiqal min ruknin ila ruknin kama fi sa'iris salawat wal intiqala fi salatil janazah. Dikarenakan tidaklah disyariatkan mengangkat kedua tangan ini kecuali pada perpindahan dari rukun ke rukun, sebagaimana pada salat-salat yang lain. Dan di sini dalam salat jenazah tidak ada perpindahan gerakan, semuanya dalam posisi berdiri. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya pada salat jenazah untuk takbir kedua, ketiga dan keempat tidak mengangkat kedua tangan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala dalam Ahkamul Janaiz, walam najid fi sunnati ma yadullu ala masyru'iyatir raf'i fi ghairi takbiratil ula fala nara masyru'iyata dzalik. Kita tidak mendapati di dalam sunnah, yaitu yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan pada selain takbir yang pertama. Maka kami tidak memandang disyariatkannya mengangkat kedua tangan pada selain takbir pertama tersebut. Dan ini merupakan mazhab Hanafiyah dan juga yang dirajihkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala tadi. Tayyib. Dan setelah takbir yang pertama, akhwan, yang ini takbiratul ihram merupakan rukun, kemudian disunnahkan untuk bersedekap sebagaimana pada salat-salat yang lain. Kenapa disunnahkan untuk bersedekap?
berdasarkan keumuman dalil-dalil dalam salat. Umirna an nadha'a yadal yumna 'alal yusra fis salah. Rukun yang ketiga dari rukun salat jenazah adalah membaca Al-Fatihah. Di sini menunjukkan bahwasanya setelah takbir yang pertama kemudian dia bersedekap, tidak disyariatkan untuk membaca doa istiftah. Akan tapi langsung membaca Al-Fatihah, dan disunahkan sebelum Al-Fatihah untuk membaca isti'adzah dan basmalah. Berdasarkan dalil-dalil yang lain, dalil-dalil yang umum tentang disunnahkan untuk ta'awud membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika seorang memulai membaca Al-Quran. Dan Al-Fatihah merupakan rukun pokok dalam setiap salat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Rukun yang keempat, akhwan, at-takbiratul arba'. Takbir-takbir yang empat. Inilah yang ditegaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab kita. Takbir-takbir yang empat, yaitu takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat, kemudian salam. Dan telah kita lewati tadi, pada pengucapan takbir ini yang merupakan rukun adalah lafadznya, pengucapannya, melafadzkan Allahu Akbar. Dan itu diantara rukun dalam rukun-rukun salat jenazah yang dibaca jahar. Adapun yang lainnya dibaca dengan sir. Di sana ada riwayat dari sebagian sahabat akhwani fillah bahwasanya terkadang disyariatkan untuk seseorang menambah takbir yang kelima. Dan ini sifatnya boleh, akan tetapi mayoritas salat jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 4 takbir. Yang menunjukkan bahwasanya terkadang boleh untuk menambah takbir yang kelima, yaitu dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Zaid bin Arqam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan ini juga yang difatwakan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya kadang-kadang seseorang boleh untuk menambahkan takbir yang kelima baru kemudian salam. Rukun yang kelima adalah bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan letak rukun ini yaitu setelah takbir yang kedua. Dan cukup dikatakan sah dalam menunaikan rukun yang kedua ketika dia mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Sekedar mengucapkan ini sudah dikatakan dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah sebenarnya di antara hal yang menunjukkan kejahilan kaum muslimin terhadap syiar yang agung ini, ketika diajak ayo salat jenazah belum bisa doanya. Padahal di sana ada hal-hal yang minim yang insya Allah semua muslim mampu. Setelah takbir yang pertama baca Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua baca salawat. Seandainya salawat Ibrahimiyah yang merupakan salawat paling utama tidak mampu, cukup mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Itu sudah memenuhi rukun bersalawat. Karena pada Allahumma salli ala Muhammad ini sudah terkandung salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jika seorang ingin yang paling utamanya adalah dengan melafadzkan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dalam hadis Ka'ab bin Ujrah dan yang lainnya, yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Dan padanya
pelajaran penting bagi kita, akhwan. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawatnya Allah kepada Nabi maknanya apa? Pujian. Allah bersalawat kepada Nabi maksudnya Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat bersalawat kepada Nabi maksudnya malaikat mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai kalian orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berikanlah salam. Ini perintah untuk kita. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka ketika turun ayat ini para sahabat mengatakan, amma salam qad arafna, fa kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Adapun bagaimana cara memberikan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kami telah tahu. Terus bagaimana kami menunaikan perintah untuk bersalawat kepada Anda? Ini adab yang harus kita contoh dalam beragama, akhwan. Ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita melihat bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikannya. Bagaimana tata cara beliau dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, menunjukkan seandainya salawat itu perkaranya hanya sekedar untuk memuji Nabi, maka pasti para sahabat apa mampu memuji. Mereka adalah para penyair-penyair hebat, ahli-ahli sastra yang kuat di masa dulu. Ini menunjukkan bahwasanya bersalawat perkaranya bukan hanya sekedar apa? Yang penting syair untuk memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ini termasuk ibadah yang agung bersalawat itu. Yang pada masa sekarang, akhwan, ibadah ini banyak dizalimi. Ibadah ini banyak digunakan sebagai jalan untuk mencari uang. Bahkan waliyadzubillah menjadi ajang hiburan dengan apa? Label sholawat. Padahal ini ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan langsung kepada kita kaum muslimin, sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan para sahabat radhiyallahu alaihim bertanya langsung kepada Nabi bagaimana cara bersalawat. Seandainya kita kaum muslimin betul-betul ingin menunaikan ibadah ini dengan benar, ya tunaikan sebagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, akhwan, dengan pertanyaan ini beliau sempat terdiam. Beliau terdiam ketika ditanya kaifa nusalli alaik. Beliau terdiam sampai-sampai sahabat yang lain yang tidak bertanya berangan-angan, kenapa kamu tanya tadi? Khawatir ini memberatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu beliau kemudian menjawab, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya sebagaimana salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tasyahud yang masyhur. Ini ada penting, akhwan, dalam beribadah. Ada penting dalam kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu tanbih juga di sini. Banyak beredar, ketika kita menyeru kaum muslimin kalau mau bersalawat, ayo bersalawat sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salawat Ibrahimiyah. Kemudian memunculkan pembahasan apakah kita menambah sayyidina atau tidak. Kemudian dijelaskan oleh mereka yang memiliki pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman salaf, bahwasanya kita butuh menambahkan sayyidina. Memang dalam hadis-hadis tadi tidak ada lafaz-lafaz yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sayyidina. Tapi sebagai bentuk adab
kita beradab. Jadi dia bedakan antara beramal sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan ta'addub, di mana bab ta'addub terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikedepankan dan diutamakan menurutnya. Sehingga ditambahkan Sayyidina, walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menambahkan Sayyidina. Maka sungguh akhwani fillah, ini pemahaman yang batil, pemahaman yang salah. Kenapa? Kalau memang masalahnya masalah adab, tentunya adab yang terbaik ya kita mengikuti yang diperintahkan Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan qulu. Kalau kita mau beradab, ya ucapkan sesuai dengan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab yang benar terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan beradab dengan apa? Dengan pikiran dan logika kita sendiri. Buktinya apa? Buktinya para sahabat radhiyallahu alaihim, orang-orang yang paling beradab terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengklaim bahwasanya dirinya itu lebih beradab terhadap Rasul dari para sahabat? Nah, mereka tidak ada satupun yang menambahkan lafaz Sayyidina dalam salawat-salawat mereka. Nah, dalam salawat, apalagi salawat Ibrahimiyah yang ini sifatnya tauqifiyah, kita berhenti kepada dalil, kepada contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah hendaknya kita beradabnya ya sesuai dengan adab yang benar, dengan tidak menambahkan lafaz Sayyidina pada lafaz salawat yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ini rukun yang kelima, yaitu salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rukun yang keenam adalah ad-du'a lil mayyit, mendoakan mayit. Yang mendoakan mayit ini dibaca setelah takbir yang keberapa? Takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga, kita membaca doa untuk mayit. Dan doa untuk mayit ini, akhwan, kadar minimalnya yaitu seorang telah dikatakan menunaikan rukun ini dengan doa apapun yang dia panjatkan untuk kebaikan si mayit. Seandainya dia tidak hafal doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa-doa salat jenazah, dia ingatnya pokoknya doakan ampunan, Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahu. Sah atau tidak? Sah. Mepet-mepetnya kawan, karena salat jenazah ini kan momen yang apa? Dadakan, ya tak? Tidak ada orang mau salat jenazah, nah persiapan murajaah itu kadang tidak ada waktu. Nah kalau lupa misalnya tidak mungkin doa pada hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, yang ini merupakan doa yang paling sahih yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sepantasnya untuk kita ahli sunnati wal jamaah, terlebih lagi para talabatul ilm, untuk menghafal doa tersebut dan yang kita jadikan bacaan pokok dalam salat jenazah, yaitu bacaan yang masyhur, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ini doa yang sangat agung, ikhwan. Sampai-sampai ketika Auf bin Malik mendengar saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mayit seperti ini, dia berangan-angan, seandainya aku yang jadi mayit, seandainya aku yang jadi mayit saat itu. Kenapa? Karena bagusnya doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kata beliau, hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit, sampai-sampai aku berangan-angan akulah yang menjadi mayit itu yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Didoakan dengan pengampunan, didoakan dengan rahmah, didoakan dengan pemaafan, didoakan dengan keselamatan, didoakan dengan pemuliaan, wa akrim nuzulahu, muliakanlah ya kedatangan dia,
kemudian wa wasi' mudkhalahu, untuk diluaskan tempat masuknya, kemudian dibersihkan dari noda-noda dan kotoran-kotoran, kemudian didoakan diberi pengganti yang lebih bagus dari apa-apa yang dia dapati di dunia, apakah itu berupa tempat tinggal, keluarga maupun pasangan. Dan yang lebih besar dari itu semua adalah didoakan untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari azab neraka. Apalagi yang diminta? Nah, apalagi yang dibutuhkan selain ini bagi seorang mayit, akhwan? Maka ini merupakan doa pokok yang dibaca dalam sholat jenazah, baik jenazahnya laki-laki maupun perempuan. Demikian pula para ulama mengatakan bahkan juga baik itu jenazahnya anak kecil, sehingga seorang tidak perlu bingung, ini anaknya kecil, bagaimana? Di situ kan ada doa wa abdil hudaran khairan min darih wa zaujan khairan min zauji, ini belum nikah. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya makna wa abdilhu zaujan khairan min zauji fi haqqi shaghir ay in kana lahu dzalik, ya jika dia memilikinya. Berarti kalau jika tidak memilikinya dulu, maka tidak perlu ada pengganti, tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sebagai pengganti dari apa yang di dunia. Dan dalam doa ini ya khonifillah, apakah butuh kita bedakan antara laki-laki maupun perempuan? Ditegaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, wa dzahir annahu yad'u bi hadhil alfaz al-waridah fi hadhil ahadits sawa'un kana al-mayyitu dzakaran aw untha. Yang zahir, untuk seorang berdoa dengan doa ini, lafaz-lafaz yang datang dalam hadis ini, baik itu mayitnya laki-laki ataupun perempuan, wala yuhawwilud dhamair ila sighatit ta'nits in kana al-mayyitu untha. Sehingga tidak perlu seseorang mengubah dhamir-dhamir menjadi apa? Dhamir muannats jika mayitnya adalah perempuan. Karena tidak semua orang, apalagi di negeri kita, bisa apa? Mengubah dhamir ini. Nah, mengubah dhamir menjadi dhamir perempuan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi, na'am wa'afiha wa'fu anha, na'am, dan seterusnya. Tapi na'am, cukup untuk seorang melafadzkan itu baik pada mayit laki-laki ataupun perempuan. Kenapa akhwani fillah? Karena yang dimaksudkan dengan hak di sini adalah apa? Hadzal mayyit. Ya, karena kembalinya dhamir ini, ya, kembalinya ini kepada mayit, dan mayit ini digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Laki-laki yang dinamakan mayit, perempuan juga dinamakan mayit. Nah, oleh karena itulah seorang seandainya bingung, tidak bisa mengganti dhamir-dhamir, maka itu sudah benar. Dia apa? Tetap menggunakan dhamir hu. Lalu bagaimana kalau mengganti dhamir-dhamirnya? Maka difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, demikian pula Al-Fauzan hafizahullahu taala, bahwasanya boleh untuk mengganti dhamir-dhamirnya diganti. Nah, tapi seandainya seorang kesulitan, sebagaimana ditegaskan oleh Asy-Syaukani tadi, nah, pada asalnya tidak dituntut untuk mengganti dhamir pada doa tersebut. Nah, ini yang utamanya, membaca doa sebagaimana dalam hadis Auf bin Malik. Lalu seandainya tidak hafal, tapi hafal sebagian, misalnya cuman sampai Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sah atau tidak? Sah. Karena minimal pokoknya doa, doakan kebaikan untuk si mayit. Baik. Karena apa? Karena itulah yang sangat dibutuhkan oleh mayit. Dalilnya apa? Khonifillah, bahwasanya minimal doa kebaikan itu sudah sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a." Jika kalian menyolati jenazah, menyolati mayit, maka ikhlaskanlah untuknya doa. Nah, berarti di sini intinya adalah mengikhlaskan, ya, memurnikan untuk si mayit ini doa kebaikan. Baik, doa kebaikan untuknya.
Kemudian rukun yang ketujuh yaitu at-taslim, salam. Dan salam pada salat jenazah khanifillah minimalnya 1 kali salam ke arah kanan. Dan disunahkan untuk salam dalam salat jenazah sebagaimana salam pada salat biasa, yaitu 2 kali salam ke kiri dan ke kanan, ke kanan dan ke kiri. Alhamdulillah ada yang nggak ngantuk. Nah, ke kanan dulu baru ke kiri. Nah, ya salam 2 kali ke kanan kemudian ke kiri. Dan ini sunnah yang banyak ditinggalkan, sebagaimana ditegaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Thalathu khilalin tarakahunna an-nas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhun." 3 perkara yang manusia meninggalkannya yang dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Di antara yang boleh sebutkan adalah apa? At-taslimu fil janazati kat-taslimi fil maktubah. Salam pada salat jenazah sebagaimana salam pada salat fardu. Berarti apa? 2 kali salam. Nah, ke kanan kemudian ke kiri. Lalu seandainya seorang mencukupkan dengan 1 salam sah, karena datang hal ini juga dalam riwayat sebagian para sahabat radhiyallahu alaihim. Akan tapi yang paling utama dalam masalah adalah apa? Adalah menambah untuk salam yang kedua. Ditegaskan oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, wa thaniyatu dzikrun wa fi'lu khair. Salam yang kedua adalah zikir dan perbuatan kebajikan. Adapun yang rukun yang dengannya kita keluar dari salat adalah apa? Salam yang pertama. Nah, seandainya salam pertama kemudian batal maka sudah sah. Nah, jadi tidak perlu kemudian mengulangi salatnya. Kalau seorang sudah salam yang pertama kok kemudian buang angin, maka sudah sah salatnya. Taib. Dan di antara hal penting dalam salam akhwanifillah yang banyak terjadi kekeliruan, yaitu seorang ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, itu dia ucapkan sambil bergerak, yaitu assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini kekeliruan. Yang sahih dalam salam akhwan yaitu apa? Sebagaimana hadits yusallimu ala man fi yamini, yaitu berarti dia menoleh ke kanan dulu sempurna, ya. Yang dalam hadis yang lain sampai dilihat pipi putihnya pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Menoleh sempurna, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ke kiri menoleh sempurna baru mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Dan ini lafaz yang maksimal dalam salam, yaitu sampai warahmatullah. Nah, adapun beberapa riwayat yang menunjukkan ada tambahan sampai wabarakatuh, maka tidak selamat dari kelemahan, akhwan. Jadi riwayat yang paling kuat, paling sahih untuk bacaan salam sebagai rukun yang dengannya keluar dari salat adalah apa? Sampai warahmatullah. Nah, dan tidak ada takhsis, pembedaan bahwasanya kalau pada salat jenazah sampai wabarakatuh seterusnya, tidak. Tapi bahkan riwayat-riwayat yang mayoritas yang selamat dari i'lal, selamat dari cacat-cacat dalam ilmu hadis, yaitu sampai bacaan assalamualaikum warahmatullah. Taib. Dengan ini seseorang selesai dari salat jenazah. Kemudian rukun yang terakhir, ikhwan, yang ke-8 yaitu tartib. Tartib, di mana seorang dalam menunaikan salat jenazah harus runtut, ya, dari rukun-rukun yang disebutkan tadi harus runtut, tidak boleh dia bolak-balik. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh hadis Abi Umamah Ibni Sahal radhiyallahu anhu dalam riwayat di mana beliau mengisahkan tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat jenazah secara lengkap.
Naam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Um. Naam. Abi Umamah bin Sahl bin Hunayf meriwayatkan dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna sunnah fi sholati 'ala janazah an yukabbira al-imamu thumma yaqra'u bi Fatihatil kitab ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi. Bahwasanya sunnah dalam salat jenazah untuk imam bertakbir, takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Thumma yaqra'u bi Fatihatil kitab ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi, kemudian membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama secara lirih. Thumma yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah takbir yang kedua. Wa yukhlisu du'a lil janazah fit takbiratil tsalitsah, kemudian mengikhlaskan, memurnikan doa untuk jenazah pada takbir yang ketiga. La yaqra'u fi syai'in minhun, tidak membaca Al-Qur'an ya pada sedikit pun dari tempat-tempat tadi. Jadi yang dibaca cuma Al-Fatihah saja, tidak membaca surat setelahnya dari surat-surat Al-Qur'an yang lain. Tsumma yusallimu sirran fi nafsihi, kemudian salam secara lirih. Ini untuk apa? Untuk salat jenazah. Berarti yang dijaharkan akhwani fillah yaitu takbirat, yaitu takbir-takbir pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kemudian salat takbir yang keempat, ada jeda, yaitu yaskut qalilan, diam sejenak, kemudian baru salam. Ini secara ringkas akhwan tentang tata cara penunaian salat jenazah yang merupakan salah satu syiar dari syiar ahli sunnati wal jamaah ketika mereka menghadiri jenazah-jenazah kaum muslimin. Ya, sepantasnya untuk kapan saja seorang muslim menghadiri jenazah saudaranya muslim untuk tidak luput dari menyolatinya. Karena ini ibadah yang agung yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan pahalanya, yaitu lahu qirat, yang menyaksikan jenazah kemudian menyolatinya, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat, yang ketika ditanya qirat itu mithlu jabalin azim, yaitu mithlu Uhud pada sebagian riwayat, seperti gunung Uhud besarnya. Kecuali pada jenazah-jenazah akhwan yang kita melihat maslahah untuk meninggalkan tidak menyolatinya, sebagaimana dulu terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan menyolati sebagian jenazah sebagai bentuk peringatan kepada yang masih hidup jangan sampai berbuat seperti perbuatannya. Seperti misalnya yang pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mengatakan sallu ala sahibikum, yaitu jenazah seorang yang memiliki hutang tanpa ada sesuatu untuk bisa melunasinya yang dia tinggalkan. Ini sebagai bentuk celaan dan hadikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hutang. Jangan sampai seorang bermudah-mudahan berhutang. Kenapa? Karena perkara hutang perkara yang tidak ringan. Perkara tidak ringan. Kalau orang-orang mati syahid saja, semua amalan-amalannya, demikian pula dosa-dosanya, itu diampuni, dosa-dosanya diampuni, illad dain, kecuali masalah hutang tetap akan dituntut terkait hutang ini. Ini contoh. Demikian pula apabila melihat masalah sebagai bentuk celaan atas ahli bid'ah yang menampakkan kebid'ahannya untuk seorang menjauhi tidak menyolatinya, maka ini juga termasuk di antara masalah syariat. Namun pada asalnya jenazah-jenazah kaum muslimin untuk kita bersemangat dalam menyolatinya. Kenapa? Karena mereka sangat butuh dengan doa-doa dari kaum muslimin, dari ahli tauhid, dan ini sebagai bentuk rahmah kita kepada manusia. Bahkan sampai ditegaskan oleh Imam Ahmad, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seandainya pada penyelenggaraan jenazah kita melihat kebid'ahan atau pada penyelenggaraan jenazah ada padanya kemungkaran, itu bukan alasan untuk kita tidak menyolati atau tidak menghadiri jenazahnya. Berbeda dengan
masalah walimah. Kenapa? Karena kalau kemungkaran pada jenazah, nah ini yang melakukan adalah yang hidup, sedangkan menyolati dan menghadiri jenazahnya ini hak bagi yang mati. Dikedepankan di sini hak si mayit. Berbeda dengan walimah yang di situ ada kemungkaran, maka kita tidak menghadirinya. Kenapa? Karena ya walimah itu untuk yang hidup dan mereka yang mengadakannya. Nah, ini penting menunjukkan fikih yang mendalam dari dua imam ini, dan juga menunjukkan bagaimana rahmah yang besar terhadap kaum muslimin. Karena memang akhwan, tidak ada yang lebih dibutuhkan oleh mayit melebihi doa-doa dari saudara-saudaranya kaum muslimin dalam salat-salat mereka. Nah, barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla ayyuwafiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, tafadhal. Tapi pada asalnya akhwanifillah, seorang menyolati jenazah sekali. Nah, kita tidak mendapati riwayat bahwasanya seorang mengulangi lagi untuk menyolati jenazah. Kalau dia sudah menyolatinya sudah cukup. Nah, seandainya nanti dia menyolati sudah sah, sudah tertunaikan sunnah, sehingga tidak perlu kemudian dia mengulangi untuk sholat yang kedua. Nah, kemudian tentang pengangkatan setelah takbiratul ihram itu kan, apakah ada khilaf atau memang yang mengatakan itu sampai tingkatan bid'ah? Baik. Nah, berkaitan dengan takbir yang 5 kali akhwanifillah. Nah, berarti kan setelah takbir yang keempat kemudian ada takbir lagi. Maka bagi yang menunaikan untuk takbir 5 kali, maka setelah takbir yang keempat membaca doa lagi. Nah, sebagian menyebutkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Tapi tidak ada takhsis di sini. Yang penting seorang menambahkan doa, kemudian setelah itu takbir yang kelima, diam sejenak baru salam. Baik. Kemudian mengenai mengangkat kedua tangan, akhwan, telah kita sebutkan tadi untuk takbiratul ihram, maka di sini jelas disunahkan mengangkat kedua tangan. Yang ditanyakan untuk setelah takbir pertama, yaitu berarti mengangkat kedua tangan pada takbir kedua, ketiga dan keempat. Apakah keempat berarti tidak ya langsung salam kok? Ya. Berarti kan yang dikhilafkan setelah apa? Pada takbir kedua dan ketiga. Nah, memang terjadi khilaf di kalangan para ulama, akhwan, dan datang di antara hujjah yang menetapkan mengangkat kedua tangan dalam salat jenazah adalah asar dari sahabat. Tapi dibantah oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala bahwasanya perbuatan mereka itu bukan hujjah, bersamaan dengan momen-momen yang banyak Nabi menyolati jenazah dan tidak dinukilkan satupun Nabi dikabarkan mengangkat kedua tangan pada takbir kedua dan ketiga. Tayyib. Cuma akhwan, bagi yang melakukan mengangkat kedua tangan di takbir kedua dan ketiga, kita tidak mengatakan padanya bid'ah. Kenapa? Karena datang asar dari sebagian sahabat melakukannya. Di antaranya asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seingat saya. Nah, wallahu taala alam. Jadi tidak sampai tingkatan kita menetapkan kebid'ahan, tapi kita katakan khilaf di kalangan para ulama dari sisi pemahaman. Tapi yang rajih dalam masalah ini adalah apa? Tidak mengangkat kedua tangan kecuali pada takbiratul ihram. Nah, semuanya kaifiyah salam, dengan apa? Dengan kaifiyah tadi, akhwan, ini pada semua salat. Ya, kaifiyah salam yaitu apa? Menoleh, ya, menoleh ke kanan kemudian baru salam. Kemudian setelah itu menoleh ke kiri sempurna baru salam. Sebagaimana
Nah, kalau kita pahami dalam nas hadis demikian, ya, tidak banyak kesalahan terkadang. Nah, lurus dulu, assalamualaikum warahmatullah, baru noleh. Ini keliru. Atau noleh dulu, baru assalamualaikum warahmatullah. Ini juga keliru. Terkadang dalam bergerak, assalamualaikum warahmatullah, ini juga keliru. Nah, jadi menoleh dulu sempurna, baru yusallim. Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, taib sunnah dalam membawa jenazah ikhwan, nah, dipikul alal aktaf, yaitu dipikul di atas pundak-pundak. Dan ini sunnah dengan jalan yang tidak dibikin-bikin, yaitu berjalan yang lumrah. Nah, tidak kemudian sampai berlari, tapi juga tidak tidak dibikin seperti tentara itu yang berjalan lambat-lambat, tapi berjalan cepat tanpa sampai tingkatan lari. Dan ini termasuk di antara sunnah yang memang pada masa sekarang kawan banyak ditinggalkan. Karena kemalasan manusia, sudah ada mobil ngapain dipikul. Kemudian terkadang juga karena tadi kurang semangat dalam menunaikan sunnah, dan terkadang ada penghalang seperti jauhnya tempat. Kalau jauhnya tempat ini udurlah, tapi kalau tempatnya dekat, tentunya tidak sepantasnya kaum muslimin untuk meninggalkan sunnah tersebut. Kenapa ya kawan? Karena beda rasanya. Seorang mengiringi jenazah, ketika jenazahnya dibawa ambulan, yang ngiringi pada malas, ya kan? Ini sudah dibawa ambulan, akhirnya malas untuk mengiringi. Nah, tapi kalau dibawa dengan berjalan, di situ terasa betul-betul ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Yang ini juga lebih-lebih lagi, sedikitnya manusia yang menunaikannya. Nah, dan penting kawan, karena al jaza min jinsil amal. Kita semua ketika mati kelak inginnya kan juga yang nyolati banyak, yang mengiringi banyak. Maka demikian pula ketika kita masih hidup, jangan kemudian seorang malas dari sisi ini. Nah, jangan seorang malas untuk menyolati jenazah. Alah, malaslah. Nah, yang penting sudah ngirim sumbangan. Nah, ini jangan. Kenapa? Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan, sejenis dengan amalan kita. Kama tadinu tudan. Nah, sebagaimana kamu berbuat, demikian pula kelak kamu akan dibalas. Nah, ketika seorang bersemangat dalam menunaikan salat jenazah, mengiringi jenazah kaum muslimin, diharapkan juga ketika dia meninggal kelak, akan bersemangat kaum muslimin untuk menyolati jenazahnya dan mengiringinya. Nah, wallahu ta'ala alam. Yang nggak sholat, nggak pantas disolati, Pak. Nah, ketika seorang jenazah dulunya hidupnya tidak sholat, maka ya kita tidak menyolatinya. Dan ini juga muskilah kita di masyarakat. Oleh karena itulah akhwanifillah penting ketika ada jenazah untuk kita tanya dulu sholat enggak. Atau kalau tetangga kan tahu ini, kalau ini enggak sholat walaupun tetangga enggak perlu disolati. Nah, dan ini juga sepantasnya bagi para wali-wali, yaitu para pemimpin-pemimpin di kampung dan yang lainnya. Karena di antara yang paling berhak, urut-urutan yang paling berhak untuk menyolati jenazah yang paling utama adalah wali. Yaitu wali maksudnya di sini pemimpin daerah itu. Amir yang ada di daerah itu yang paling berhak untuk mengimami jenazah. Nah, sepantasnya bagi yang diberi amanah tanggung jawab ini, ketika ada orang yang tidak sholat, untuk dia tidak menyolatinya. Kenapa? Karena telah kita lewati dalam banyak pelajaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa baina syirki wal kufri as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi
pembeda, pembatas antara kita dengan kesyirikan dan kekufuran adalah masalah sholat. Maka siapa saja meninggalkan sholat maka dia telah kufur. Oleh karena itulah kalau jenazahnya dulunya tidak sholat dan kita tahu itu tidak sholat, maka kita tidak menyolatinya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Untuk takbir untuk simak memakhwani fillah, maka zahirnya dalam hadis Abi Umamah tadi bahwasanya itu untuk imam menjaharkan, ya, imam menjaharkan Allahu Akbar. Nah, adapun si makmum, nah, sebagaimana dalam salat-salat yang lain. Nah, wallahu taala alam. Mengenai mengiringi jenazah, apakah harus melewati jalan yang dilalui jenazah tersebut atau boleh meroboh? Nah, ini tidak mengiringi namanya. Sebagiannya kan seperti itu. Nah, baik. Untuk mengiringi jenazah, kawan. Nah, dalam hadis nahnu musyayyi'un. Kita ini musyayyi'. Musyayyi' itu mengiringi. Jadi apa dibahas oleh para ulama, namanya mengiringi, boleh di belakang, boleh samping kanan, samping kiri atau depan, yang penting tidak terlalu jauh. Ini namanya mengiringi. Tasyyi'ul janaiz. Kita mengiringi. Nah, tayyib, karena ada khilaf, mengiringi itu harus di belakang ataukah boleh juga di depan. Nah, yang paling kuat dalam masalah ini karena nahnu musyayyi'un, kita ini adalah yang mengiringi, ya, musyayyi', yaitu berarti silahkan di sekitar jenazah, ya, boleh di depan, nah, tidak terlalu jauh tapi kanan atau kiri, kemudian apa, di belakang, dan itu pada asalnya, karena dalam banyak hadis itu lafadznya apa, ittiba'ul janaiz. Ittiba itu kan ngiringi. Maka nah, tentunya kawan, yang namanya ittiba'ul janaiz, ya, kita ngikuti di mana jalur jenazah tersebut di bawah. Nah, wallahu taala alam. Baik. Baik. Pada asalnya kan ketika berjalan ya kepala dulu. Nah, pada asalnya ketika membawa jenazah yang dipikul adalah kepala dulu pada asalnya. Ini sudah urfnya. Taib. Walaupun apakah itu sesuatu yang merupakan keharusan, belum pernah mendapatkan dalil untuk masalah ini. Yang dibahas oleh para ulama yaitu ketika menurunkan. Nah, dari sini juga menunjukkan kan ketika menurunkan kan kepala dulu. Ini juga di antara sunnah yang hampir-hampir kita tidak mendapati ditunaikan di masyarakat, kecuali dari kalangan ahli sunnah. Itu pun kalau kita yang betul-betul turun secara sempurna, ya kan. Kalau kita tidak turun sempurna, mesti apa? Dalam menurunkan langsung dari samping barat, ya kan. Padahal sunnahnya kalau di tempat kita berarti kan jenazah masuk, ya, kemudian apa, diletakkan di sebelah selatan liang kubur, sebelah selatan liang kubur, baru kemudian diturunkan dari kepala, dan ini lebih ringan. Kepala dulu, kemudian turunkan perlahan. Nah, dari sini jelas bahwasanya sebagaimana ketika turunnya kepala dulu, demikian pula ketika apa, membawanya, berjalannya kepala dulu. Wallahu taala alam. Nah, malah lebih mudah itu. Kalau kita tahu lebih mudah itu dan lebih ringan dibandingkan apa langsung. Kenapa? Karena ketika langsung seperti itu kan beban langsung ke semuanya ini. Tapi kalau tadi itu di apa namanya ini, glosor kayak atau apa itu, ya kan? Itu kan cuman karena tidak terbiasa saja, jadi apa, seakan-akan susah. Padahal sunnah itu mesti itu yang paling mudah, ya. Sunnah itu yang paling mudah, cuman jadi susah seakan-akan orang-orang kalau susah temen. Karena apa? Karena tidak terbiasa. Nah, makanya penting, kawan, di antara hal yang butuh juga untuk kita tanggap apabila kita tinggal di masyarakat awam.
untuk kita tulis wasiat. Kita tulis wasiat bahwasanya, nah, jika aku mati, saya wasiatkan untuk mengurus jenazahku kepada saudara-saudaraku salafiyun ahli sunnah. Penting ini. Agar apa? Agar saudara-saudara kita ini punya kekuatan untuk mengurus. Tapi kalau tinggal di lingkungan awam tanpa ada wasiat, meninggal langsung yang ngurus penduduk kampung. Nah, penduduk kampung. Sehingga terkadang ya tadi pengurusannya banyak yang tidak sesuai sunnah. Nah, dan sebenarnya mudah, tadi itu mudah ketika dipraktekkan, memang lebih ringan dibandingkan langsung apa? Dari arah barat. Cuman sesuatu dianggap sulit karena tidak terbiasa. Ya, tidak terbiasa ini yang membuat sulit. Tapi kalau sudah terbiasa malah itu lebih mudah. Dari arah selatan. Nah, dari kaki kubur. Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, baik. Nah, awal muasal ikhwan dulu, adanya keranda. Kisah pada Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat jenazah, dia ini subhanallah menunjukkan bagaimana wanita sahabat itu mikirkan bagaimana bentuk tubuhnya saja tidak rela kalau meninggal kelihatan. Mikir sampai aku kalau meninggal khawatir gimana ya nanti kalau kalau pocongnya saja kan kelihatan tangannya, ini bentuk tubuhnya. Maka kemudian dikabarkan kepada beliau bahwasanya di Habasyah ada kebiasaan tadi, ada semacam keranda untuk menutupi. Sehingga apa? Bentuk tubuh ini, lekuk-lekuknya untuk wanita ini tidak kelihatan. Nah, bagi termasuk sitar, bagi wanita termasuk sitar. Dan ini di negeri kita, ya jelas sudah berjalan ya kan, adanya keranda itu. Taib. Adapun untuk laki-laki, taib, yang penting ditutup dengan kain setelah setelah kafan, kemudian dibaliknya ditutup dengan kain, itu sudah cukup. Akan tapi seandainya seorang nyamakan dengan keranda juga tidak masalah, karena itu urf yang berjalan. Dari sisi sitar tidak masalah. Cuman terkadang ada takhsis yang ini yang butuh untuk diluruskan, pengkhususan warna hijau, pengkhususan dengan penutup bertuliskan la ilaha illallah, ini semuanya tidak ada tuntunannya dan tidak perlu. Naam. Wallahu ta'ala alam. Apanya? Si makmum tidak, yang menjaharkan dalam salat berjamaah kan imam saja. Ya, Allahu Akbar, yang lainnya membaca, tapi membaca melafat tapi tidak sampai jahar keluar suaranya. Namanya melafatkan, dia harus menggerakkan lisan. Nah, jadi dilafatkan Allahu Akbar tanpa menjaharkan. Karena jahar dalam salat berjamaah itu hanya untuk imam. Nah, wallahu ta'ala alam. Apanya? Kalau yang merasakan wajib itu berarti harus mahram kalau perempuan itu. Kalau yang tinggal perempuan. Sepantasnya bagi orang-orang memiliki kecemburuan pada keluarganya, tentunya tidak ingin untuk untuk yang meletakkan di dalamnya itu kecuali mahramnya. Tapi kalau tidak ada, masa kemudian tidak dimasukkan? Ya kan? Baik. Ini kembali kepada keluarga dalam artian tentunya bagi keluarga yang memiliki kecemburuan dalam artian ingin menjaga, tentunya tidak memasukkannya kecuali mahramnya. Kenapa? Karena namanya jenazah, ada aib, ada apa yang kita juga tidak ingin dilihat selain keluarga. Baik. Ini pada asalnya. Tapi kalau tidak ada, ya, baik, al-masyaqqah tajlibut taysir. Ketika tidak ada mahram, ya kaum muslimin yang lain, yang amanah, yang dipersyaratkan oleh Nabi SAW yang turun di liang lahat adalah yang malamnya tidak menggauli istrinya. Yang pada malam itu dia tidak
menggauli istrinya, maka dia yang turun di liang lahat. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik. Nah, pertanyaan ini kawan, ketika larangan menginjak kuburan, nah, apakah itu berlaku ketika memadatkan? Nah, kalau kuburannya sesuai sunnah, maka nah, jawabannya tidak. Kenapa? Karena ketika memadatkan yang kita injak bukan bagian jenazah, tapi yang kita injak adalah samping jenazah, karena jenazah sudah dilahat. Ya, masalahnya kalau kita membikinnya bukan lahat tapi syak. Ya, kalau lahat kan jelas. Ya, kita padatkan sampingnya tidak masalah karena kita tidak nginjak di jenazahnya, karena jenazah masuk ke lahat. Nah, ini bagusnya. Nah, di antara hikmah disunnahkan lahat kan ini. Jadi atas jenazah itu kan sudah padat. Ya, tanah, karena dibikin lubang kayak goa, dimasukkan. Baru ketika para penggali jenazah yang menguburkan ini mau menguburkan, kan tinggal memadatkan di situ, diinjak-injak, tidak masalah. Yang menjadi masalah ketika yang digunakan adalah syak, karena pada sebagian tempat tidak memungkinkan tanahnya itu dibuat lahat, misalnya gugur atau yang lainnya, dibuat syak. Syak itu adalah apa? Adalah lubang yang ke dalam di tengah-tengah kubur. Jadi ini dasar kubur, kemudian di tengahnya dibikin lubang lebih dalam untuk masuk jenazah. Nah, masuk jenazah. Yang terkadang di tempat kita kawan, ya, diinovasi. Jadi bukan di tengah tapi di pinggir sana, ya bukan syak, ya bukan lahat jadinya. Ya kan? Di pinggir tapi ke bawah. Nah, di pinggir tapi ke bawah. Tapi semoga dalam masalah ini kan kembali ke urf, karena dulu memang juga syak ini kan li ghairina, kata Nabi SAW. Ketika ada khilaf saat itu, dua penggali kubur, satunya ahli menggali syak, satunya menggali lahat. Ketika kubur Nabi SAW mau bagaimana ini? Ternyata diserahkan, semuanya menyerahkan kepada Allah. Siapa yang datang duluan maka itu yang dipilihkan untuk Nabi. Ternyata yang datang duluan yang menggali dengan metode lahat, dan itu menjadi sunnah. Nah, yang masalah tadi kalau pakai syak maka dijauhi ya kawan, untuk memadatkan di atas jenazahnya langsung. Tapi kalau mungkin masih miring di sini, dia bisa memadatkan di samping yang tidak di atasnya, di atas jenazah langsung. Nah, kan kalau terkadang di tempat kita miringnya yang kedalamkan yang arah barat, ya kan? Berarti dia seandainya mau memadatkan, ya pokoknya di sekitar yang tidak di atas jenazah. Wallahu ta'ala alam. Adapun kalau sudah tinggi kemudian tidak bisa membedakan ini di atas jenazah atau tidak, maka ahsan dengan gagang cangkul daripada menginjak-injaknya. Wallahu ta'ala alam. Itu lebih berhati-hati. Barakallahu fiikum. Semoga bermanfaat. Kita cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.